melakukan formatif 2 IPS tentang usaha mengembangkan kehidupan yang sejahtera melalui video studi kasus tentang usaha dari Presiden Jokowi untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Namun, sebelum anak-anak melakukan formatif 2 IPS, Ibu Tio mengajak anak-anak untuk mereview pembelajaran atau mengulas pembelajaran sebelumnya, supaya anak-anak bisa lebih jelas, bisa lebih mengerti dalam mengerjakan formatif 2 IPS. Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, Indonesia butuh perjuangan, butuh persatuan dan pertumpahan darah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka setelah sekian lama Indonesia dijajah oleh negara penjajah. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, para pahlawan masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai pertempuran dan perundingan dikarenakan ketidakrelaan negara penjajah membiarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan, ternyata perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti di situ saja loh. Sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan, keadaan ekonomi Indonesia juga sangat sulit saat itu. Sehingga bangsa Indonesia masih harus berjuang memikirkan upaya yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan bangsa. Namun, Ibu kembali menekankan dan mengingatkan anak-anak bahwa di balik semua itu, Tuhan berdaulat atas sejarah sebuah bangsa dan melalui sejarah tersebut Ia menyatakan rencananya. Ya, jadi tidak sebuah kebetulan ketika Indonesia dijajah dan tidak sebuah kebetulan ketika Indonesia pun bisa merdeka dari penjajah. Semuanya itu ada di dalam rencananya Tuhan, supaya Indonesia itu menjadi negara yang bersatu, bukan kerajaan. Nah, Tuhan memakai para pahlawan dan rakyat untuk memiliki rasa persatuan dan senasib, sehingga melalui pertumpahan darah sekalipun, para pahlawan rela untuk bangsa Indonesia merdeka. Ingat, ini sungguh hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Ingat ya, hadiah dari Tuhan, tapi bukan hadiah dari penjajah. Ini merupakan hasil perjuangan dari bangsa Indonesia, bukan hadiah dari penjajah. Hadiah dari Tuhan iya. Oke anak-anak? Nah, jikalau Indonesia sudah merdeka dari para penjajah, yang menjadi pertanyaan Ibu Tio sekaligus menjadi bahan refleksi kita bersama-sama adalah, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka di dalam negaranya sampai saat ini? Apakah bangsa Indonesia masih memiliki rasa persatuan untuk negara Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan sebelumnya? Apakah Indonesia sudah sejahtera seperti upaya yang dilakukan oleh para pemerintah sebelumnya di awal kemerdekaan? Jawabannya belum sepenuhnya. Di zaman sekarang ini, Indonesia justru dijajah oleh bangsanya sendiri. Bahkan, Bapak Soekarno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Ini sangat jelas terlihat di zaman kita atau di kondisi negara Indonesia saat ini. Kita tidak lagi melawan penjajah, tapi melawan bangsa kita sendiri. Kenapa? Kita bisa melihat buktinya di Indonesia yang masih banyak terjadi. Seperti korupsi, sering terjadi demo yang bahkan tidak tahu kenapa harus melakukan demo dan akhirnya merusak fasilitas dari negara Indonesia yang sudah dibangun oleh pemerintah, jiwa mementingkan diri sendiri, dan masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Namun, bagi kita yang sudah tahu dan sudah belajar tentang perjuangan para pahlawan, lalu kita melihat kondisi dari Indonesia saat ini, apakah kita tinggal diam atau mengikuti mereka yang mementingkan diri sendiri? Jawabannya tidak. Apa yang bisa kita lakukan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini? Yang bisa kita lakukan adalah mendukung pemerintah kita dalam pembangunan nasional seperti rumah sakit, jalan raya, pemberian beasiswa kepada pelajar, penyaluran kebutuhan sehari-hari, dan melestarikan budaya Indonesia dengan kita bisa hidup rukun, tidak merusak fasilitas umum yang sudah dibangun, dan buat orang tua kita yang sudah bekerja taat dalam membayar pajak. Jika kita
melakukan ini, maka kita bisa mendukung pemerintah di dalam mensejahterakan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, di Formatif 2 IPS ini, kalian akan menyaksikan sebuah video studi kasus mengenai upaya Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia yang sejahtera. Langkah-langkah pengerjaan Formatif 2 IPS adalah: yang pertama, anak-anak akan menyaksikan video Denny Siregar. Judul videonya itu adalah Jokowi itu gila. Kenapa ya? Anak-anak silakan tonton ya. Lalu yang kedua, anak-anak akan membuat laporan hasil analisis video. Ya, tulis namamu, kelasmu, hari atau tanggal, judul laporannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penuntun, sebentar Ibu kasih, lalu kesimpulan. Kesimpulan itu berisi apa yang kamu dapatkan dari video tersebut. Nah, lalu anak-anak menjawab pertanyaan penuntun. Jawaban dari pertanyaan penuntun tadi anak-anak masukkan ke laporan hasil analisis video. Ingat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Batas pengumpulan dari Formatif 2 IPS ini adalah pukul 16 atau jam 4 sore di GCR. Ingat, jangan ditunda-tunda ya. Semangat anak-anak kelas 6, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.